Kita saksikan kan, ternyata ruang anggota DPR tidak semegah yang kita bayangkan gitu kan. Yo. Gimana ceritanya itu abang dulu kan mantan aktivis anti Orde Baru bang ya, juga salah satu yang juga turut untuk menjatuhkan Orba bang ya. Iya. Nah gimana abang bisa memutuskan tertarik masuk partai bang? Halo pemirsa, salam jumpa kembali di program Karpet Merah. Hari ini kita akan berkunjung ke tempat kerja Bang Masinton Pasaribu, yang juga seorang politikus dari Partai PDIP yang cukup fenomenal. Mari ikuti saya. Selamat siang Bang. Ya, Apa kabar, Bang selamat Masinton? siang Pak Aduh, Saiful. gimana, sehat, Selamat Bang, datang. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mampir kemarin ya. Iya Bang. Beginilah ruang kerjanya. Kecil. Sibuk tiap hari gini Bang ya? Ya, biasalah. Nah, Kesibukan sehari-hari. apalagi udah masuk tahun-tahun politik ini Bang ya. Oke Bang, ganggu Ya. sebentar nih Bang ya. Waduh, Ya, kita nggak apa-apa. terima kasih bisa berkunjung ke ruang kerja Bang ya. Ruang Saya kerja pikir yang ruang sangat kerja sempit. anggota DPR tuh wah gedenya bisa 5 kali 10 gitu Bang. Ternyata seperti Atau 100 meter per square gitu Bang. Ternyata sebesar ini Bang ya. Tapi Sekecil nyaman, Bang. ini, Oh, sekecil ini, Bang. betul. Aduh. Nah, pemirsa saksikan kan, ternyata ruang anggota DPR tidak semegah yang kita bayangkan gitu kan. Yoi, betul. Karena hari ini kita coba ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Iya. Tentang ya abang, tentang partai gitu kan. Nah kita tahu nih abang ini kan seorang politikus, juga mantan aktivis nih Bang kan. Siap. Kalau nggak salah abang pernah jadi buruh di Pelabuhan Belawan Bang ya. Kebetulan saya pernah di Medan Bang, lama Bang. 6 tahun di Medan kan, Belawan tuh cukup keras nih Bang ya. Iya. Gimana Bang, bisa cerita gimana abang bisa dari seorang buruh di pelabuhan, sekarang jadi seorang politikus partai yang cukup populer dan partai terbesar di Indonesia ya, PDIP yang kita ketahui saat ini menjadi partai penguasa gitu kan. Dan kita coba dengar cerita dari Bang Masinton, seorang buruh pelabuhan bisa jadi sehebat ini. Gimana Bang? Coba ceritakan Iya, jadi- perjalanan hidup abang nih. Jadi itu kehidupan tuh Mas Saiful, kehidupan yang kita nggak tahu ya. Nah, artinya bahwa kehidupan tuh kan harus kita jalanin. Betul, Pak. Nah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kita katakan ketiadaan lah ya. Tapi kan kita harus survive. Nah, pertama ya kondisi perekonomian pada saat itu. Nah, orang Tahun tua- berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Ya Di- kalau jadi dulu buruh. ya masih sekolah, Masih itu sembari sekolah, sekolah sembari SMA, bantu Bang, ya? orang tua, ya kerja serabutan, ya termasuk salah satunya ya ke pelabuhan. Kebetulan daerah saya itu Belawan, Di Belawan ya. jadi dekat dengan pelabuhan. Nah kalau ada aktivitas pelabuhan yang itu membutuhkan tenaga kerja harian lepas, nah kebetulan kita waktunya ada, umpama libur sekolah atau lagi tidak mengganggu aktivitas belajar lah ya kita ke sana. Ya baik buruh harian lepas, jualan, nah gitu-gitulah. Nah kemudian juga pernah buruh pabrik juga. Sebentaran gitu kan. Ya itu kehidupan. Iya, iya, iya. Nah dari kehidupan itu kan kemudian kita ditempa untuk ya berjuang, ditempa untuk bisa survive, ditempa untuk mandiri. Ya itu sih Pak Saiful. Kalau boleh tahu, kapan tuh abang sejak dari ketika jadi buruh memutuskan kalau nggak salah hijrah ke Jakarta Bang ya? Kuliah di Jakarta Bang, Merantau, merantau iya, ya? merantau Bukan lah. hijrah Bang ya, merantau. Merantau. Nah merantau Jakarta ya awal tahun 90-an lah, Iya. 93. Ya udah, nah, terus kemudian ya di Jakarta juga kita tidak langsung kuliah juga. Ya. Sempat kerja serabutan juga Survive, gitu. ya survive bertahan hidup lah. Iya, iya. Namanya di perantauan kan. Nah kemudian ya sembari kita berteman, kuliah, apa segala macam gitulah. Seperti itu Pak Saiful. Nah kemudian setelah kuliah ya kita sambil aktif dalam aktivitas keorganisasian, kemudian aktif dalam diskusi-diskusi. Ya pada saat itu masih rejim Orde Baru ya. Iya. Nah kemudian kita ya melatih baik itu melatih pemikiran kritis kita, kemudian kita juga bisa mengaplikasikan sikap-sikap kritis itu dalam berbagai aksi dan tindakan seperti itu. Nah, gimana ceritanya itu abang dulu kan
mantan aktivis anti Orde Baru Bang ya. Juga salah satu yang juga turut untuk menjatuhkan Orba Bang ya. Iya. Nah gimana Abang bisa memutuskan tertarik masuk partai Bang? Itu langsung ke PDIP Bang ya, nggak ke partai lain dulu ya? Enggak, langsung ya? ke PDI Perjuangan. Jadi setelah kita lulus kuliah, kemudian dari pergerakan mahasiswa, kita aktif juga masih di pergerakan pemuda gitu. Kemudian kita memutuskan untuk ke partai politik. Ke partai politik kemudian kita pertimbangkan sama teman-teman pada saat itu ada Budiman Sujatmiko, Bitar Suryadi, ada Marlin Dinamikanto dan lain-lain lah, banyak teman-teman aktivis pada saat itu. Kemudian kita memutuskan ke partai politik mana sih. Nah, kami berpandangan bahwa politik itu harus sejalan dengan napas pergerakan kita, napas ideologi dan perjuangan kita ketika masa memperjuangkan reformasi dan demokrasi, memperjuangkan nilai-nilai keadilan, memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan. Nah, maka dari sekian banyak partai politik pada saat itu kami putuskan yang secara historis, ideologis, memiliki nafas yang sama ketika kami dipergerakan, maka kami putuskan itu bersama dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung ajas dan ideologi perjuangan Marhenisme, pokok-pokok pemikiran dari Bung Karno, dan memiliki sikap keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil itu. Maka kita melabuhkan diri ya ke PDI Perjuangan pada saat itu 2004 ya. 2004 saya, Budiman Sujatmiko, Bitar Suryadi, dan beberapa teman-teman aktivis lainnya mendeklarasi yang namanya Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM yang menjadi sayap partai politik dari PDI Perjuangan. Pada saat itu almarhum Pak Taufik Kimas memanggil kita dan kemudian Ibu Megawati juga dan mengakomodir dan menerima kita untuk berjuang bersama-sama dengan PDI Perjuangan seperti itu. Oke Bang, kita ini kan selalu memantau nih pergerakan Abang nih. Dari mulai sebagai aktivis, juga sekarang sebagai seorang kader partai Bang ya, dan juga seorang anggota parlemen di DPR gitu kan. Abang pernah menjadi seorang aktivis, pernah jadi buruh gitu kan, dan juga pemirsa kita tahu Bang Masinton ini cukup fenomenal, karena walaupun dia anggota partai pengusung pemerintah saat ini kan, tapi suaranya cukup keras gitu kan, terutama kepada sebagian mungkin anggota kabinet Bang ya, gitu kan. Nah mungkin juga dengan kebijakan-kebijakan gitu kan, Abang mungkin kan pernah jadi buruh di buruh di pelabuhan Bang ya, gitu kan. Nah bagaimana menurut Abang ya tentang mengesalah Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja Bang. Nah ini kan banyak dikomplain atau banyak dikritisi gitu Bang, bahkan MK pun memutuskan itu harus direvisi kembali gitu kan. Nah bagaimana pandangan Abang nih terhadap kedua hal tersebut? Omnibus Law itu kan metode aja, metode membuat satu undang-undang yang diatur dari berbagai perundang-undangan. Maka metodenya Omnibus Law. Nah, yang diapakan pada saat itu adalah tentang bagaimana iklim investasi, tenaga kerja, serapan tenaga kerja, ya, dan lain-lain diatur di dalam satu yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, tentu harapannya adalah ya undang-undang itu dia harus tetap memiliki national interest, kepentingan nasional, mengedepankan aspek kepentingan nasional, kemandirian bangsa dan kepentingan rakyat. Nah, unsur itu harus terpenuhi. Nah, ketika kemarin MK memutuskan inkonstitusional bersyarat, itu kan pada tata cara pembentukannya. Nah, yang kemudian diterbitkan Perpu dan sekarang akan kembali dibahas dan disempurnakan oleh DPR bersama pemerintah. Nah, tentu ya iklim berinvestasi ini harus bisa menguatkan perekonomian kita tanpa harus menggerus ini ya aspek-aspek kepentingan nasional kita, terutama sumber daya alam. Nah, serapan tenaga kerja harus menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi kita. Harapannya begitu. Di sisi yang lain juga kepentingan rakyat dalam hal ini tenaga kerja, hak-hak ulayat, tanah dan lain-lain itu bisa tetap diakomodir di sana. Nah, tentu harusnya ya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga harusnya berkorelasi
dengan indeks persepsi korupsi kita, gitu loh. Karena salah satu potret dari indikator persepsi korupsi itu adalah kemudahan perizinan, kemudian rantai birokrasi yang tidak berbelit-belit, kemudian proses adanya suap, gratifikasi dan lain-lain seperti itu. Nah, namun kita melihat ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja malah indeks persepsi korupsi kita malah anjlok dari itu Bang yang menarik 38 ke 34. Nah, ini kan berarti bisa ada yang begitu, Bang? ada yang belum sinkron ini gitu loh. Harusnya kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya indeks persepsi korupsi kita harusnya malah meningkat, bukan malah anjlok gitu loh. Nah, kira-kira fenomena ini apa penyebabnya Bang gitu kan? Artinya kan dari sisi survei mungkin masyarakat gitu kan dari sisi terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi, kalau nggak salah kan beberapa survei meningkat gitu kan, kesukaan terhadap Jokowi. Tapi kenapa indeks korupsi kita malah meningkat nih Bang? Jadi kan kalau ada struktur hukumnya, undang-undang itu kan bagian dari struktur hukumnya. Kemudian ada perilaku yang kemudian yang disebut dengan budaya tadi. Nah, perilaku dan budaya ini memang harusnya bisa kita perilaku untuk tidak melanggar hukum ya, menegakkan aturan. Nah, itu yang harus bisa diminimalisir potensi-potensi penyelewengannya seperti itu. Satu lagi nih Bang ya, mengenai aktivitas Abang di parlemen nih Bang ya. Abang ini dikenal juga kan tadi cukup vokal Bang ya. Nah, Abang pernah mengatakan salah satu gitu kan, itu Brutus gitu kan Bang. Nah, itu gimana Bang? Apakah sekarang hubungannya sudah baik atau masih ada jarak gitu Bang? Kalau itu kritik kita terhadap jabatan, bukan terhadap orang. Bukan terhadap orang. Orang sebagai person ya kita hormat. Tapi terhadap jabatan ya memang harus kita kritik. Agar apa? Agar tata cara melaksanakan kewenangan dalam jabatan itu benar-benar on the track, tidak menyimpang dari tugas dan fungsi kewenangannya. Apalagi nih kita bicara tentang pengelolaan negara ya. Ya pemerintah itu harus bisa mencerminkan keinginan dan kehendak masyarakat tadi. Ya, Mas, saya lagi ada acara untuk rapat. Biasa itu ada rapat sama praksi, ada rapat sama komisi. Nah, ini kebetulan saya ada rapat sama komisi. Kalau kita mampir ke sana nggak apa-apa. Oke Bang, kita boleh ikut mobil Bang ya? Boleh. Oke, Bang.